Kalian tahu, dari semua acara debat yang diadakan oleh KPU di seluruh Indonesia ini, yang paling seru itu di Sumatera Utara. Karena apa? Karena ada rusuh-rusuhnya. Cemana nggak rusuh ya kan? Yang debat Menatu Malaikat lawan cucunya Nabi Adam. Karena memang pada hakikatnya di Sumatera Utara itu, kalau nggak rusuh nggak debat namanya. Harus rusuh. Kalau nggak rusuh itu namanya musyawarah atau diskusi atau kerja kelompok. Jadi wajar-wajar aja lah. Apalagi kalian tahu kan kalau orang Batak, kalau orang Sumatera Utara sudah berdebat, jangankan berdebat, bisik-bisik aja suaranya bisa kedengaran 1 kilometer. Bisik-bisik, nggak usah dulu debat, bisik-bisik. Makanya paling seru itu perdebatan ditengok di Sumatera Utara. Ya kan, saling sindir, saling ngejek, saling cucu. Seolah-olah saling menghina. Tapi itu biasanya di atas panggung, di atas arena. Begitu turun arena semuanya berjabatan tangan. Itu ngopi bareng itu. Makanya kalau dikatakan Sumatera Utara itu adalah orang-orang yang berpolitik secara sportif. Oh, baik-baik kalau Sumatera Utara ini, jujur aja kalian. Kayak aku contohnya, walaupun aku pendukung Bobi, ya kan, tapi orang-orang ini Ramayadi baik kali sama aku. Betul, ya kan, selalu kata-kata mutiara yang paling indah yang dilantunkan mereka untuk aku. Pokoknya indah-indah kali kata-katanya. Yang babani amam lah. Kedua kadang-kadang B1. Kedua kadang-kadang B2. Ya kan? Tapi tidak apa-apa lah, bagiku itu adalah kata-kata yang paling indah dari mereka untukku. Itu ekspresi cinta mereka padaku. Karena apa? Tanpa haters hidupku tak berarti. Jadi sekarang kita mau kuliti dulu satu-satu, ya kan, mengenai perdebatan kemarin hari Rabu, debat antara Edi Rahmayadi dan juga Bobi Nasution. Ya, kita dengarkan dulu satu-satu, dengarkan dulu ya. Izin Pak Edi, saya kasih info sedikit biar agak lebih valid. Sumatera Utara itu kurang lebih kebutuhan dokter umumnya kurang lebih ada 1.000 dokter yang kekurangan saat ini. Untuk spesialis saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Kebutuhan dokter. Satu lagi ya, coba kalian perhatikan dalam beberapa topik, beberapa tema ya. Pak Bobi Nasution itu selalu mengatakan begini, izinkan saya Pak Edi menyampaikan kepada Anda, izinkan saya menginformasikan kepada Anda, izinkan saya memberitahukan kepada Anda, supaya lebih valid lagi datanya. Ketika saya turun ke lapangan, saya menemukan ada masalah ini. Itu tandanya apa? Ternyata Pak Bobi Nasution selama ini memang betul-betul orang yang turun ke lapangan. Makanya Pak Edi, kalau misalnya mau kampanye, kau turun ke lapangan. Jangan tim suksesmu aja turun ke lapangan. Kau telepon lah contohnya, udah di mana kau? Udah di sini Pak. Foto-foto dulu masyarakat di situ, foto-foto. Jangan lupa bawa catatannya. Catat kian lah di situ. Ada masalah apa aja, biar bisa ku awal-awal di sini. Besok mau debat besok. Nggak begitu. Turun ke lapangan bukan cuma acara peresmian, acara apa namanya
apa namanya itu, acara kampanye bersama dengan bupati gitu. Enggak begitu. Turun dong ke masyarakat yang tidak mampu, masyarakat nelayan, masyarakat petani, segala macam. Itu yang dilakukan Bobi Nasution. Kita lanjut dulu ya, Pak Edi, tapi mohon maaf sekali Pak Edi, mohon maaf. Yang ditanya tadi itu tentang muatan lokal, Pak. Yang ditanya itu tentang muatan lokal, Pak, bukan tentang ekstrakurikuler. Makanya Bapak kalau misalnya lagi debat kayak gitu dicatat. Yang ditanya itu adalah bagaimana hubungannya antara pelajaran muatan lokal dengan pengembangan karakter. Kok kau bahas ekstrakurikuler? Kau bilang lah ekstrakurikuler itu ada hubungannya dengan budi pekerti. Budi ini. Pekerti sesuai dengan ini. Muatan lokal, bos, muatan lokal. Pak Bobi dan Pak Surya, yang namanya pelajaran ekstrakurikuler itu untuk memotivasi anak bangsa di dalam belajar. Materinya adalah satu, budi, yang kedua pekerti, sehingga tuntutan di Indonesia itu adalah budi pekerti. Lagian pun pula hostnya ini pun juga agak kurang kerjaan nih. Kenapa bilang? Karena zaman Bapak itu dulu mana ada muatan lokal. Kalau Bobi Nasution itu kan gak jauh beda seumurnya sama aku. Waktu zaman kami ada muatan lokal. Makanya beliau mengerti ya apa yang dimaksud dengan muatan lokal dan kaitannya dengan pengembangan karakter. Ini ndak budi pekerti. Budi ini pekerti ini. Kurang update kok, Pak. Untung aja gak dibilangnya. Kalau ekstrakurikuler itu kita akan sediakan fasilitas seperti bola basket, bola voli, kasti dan ala-ala gym. Nyambung dikit dong Malu Ya, lanjut kita video selanjutnya. Terima kasih Pak Edi Ramayadi. Kali ini izinkan saya Pak Edi mengapresiasi kinerja Anda selama jadi Gubernur Sumatera Utara. Karena sepengetahuan saya, keterbukaan informasi Sumatera Utara itu masuk 5 besar Pak di Indonesia tentang keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara. Izinkan saya mengapresiasi kinerja Bapak untuk bagian ini saja. Tapi Pak Edi juga pernah memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada saya dan kepada Pak Surya di kantor gubernur karena tentang keterbukaan informasi untuk Kota Medan dan Kabupaten Asahan. Izin dalam hal ini tentunya kami tetap ingin, karena memang hari ini kami mengapresiasi peringkat 5 di Indonesia. Kami akan coba terus, cita-cita kita minimal 3 besar di Indonesia. Kalau hal ini hal yang baik, kami akuin baik Pak Edi, dan ini perlu kita sampaikan karena ini debat untuk diketahui masyarakat mana yang perlu kami perbaiki, dan ini akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin ini, terima kasih. Masih ada waktu? Bobi itu adalah seorang yang sportif. Nyata ya, beliau itu memberikan pujian dan apresiasi kepada gubernur sebelumnya ya. Ini adalah tanda-tanda seorang kesatria. Iya dong? Iya. Nah, kita masuk ke si Hasan Basri. Orang yang nggak pernah kemana-mana dan nggak tahu entah dari mana datang rimbanya. Ya, kena lah kau kena tembak kau sama si Bobi kan, dibilang kalau kau nggak pernah ngasih penghargaan sama mereka. Tapi mungkin Pak Hasan waktu itu memang belum bersama Pak Edi, jadi nggak ikut menyerahkan penghargaan kepada kami berdua, karena kami masuk kabupaten kota yang juga mendapatkan penghargaan. Itu Pak Hasan. Lanjutkan Pak Surya. Aduh, kualitas kayak gini lah mau memimpin.
Makanya aku bilang, cobalah, carilah dulu kemarin itu. Kau salah pilih kau. Kau pilih pula Hasan Basri. Maunya kau pilihlah orang yang pernah memerintah. Kalau kau pilih orang yang pernah memerintah sebuah daerah, ya, nggak pening-pening kau. Paling tidak 50% pekerjaan itu sudah ada di dalam teori. Udah tahu dia, oh ternyata ini jawabannya nanti begini, yang ini jawabannya begitu. Ini ndak tak kemana-mana aja jawabanmu. Hasan. Lanjut. Ya, lanjut. Pak Hasan, yang Bapak bilang tadi tentang komitmen kepala daerah, saya nggak tahu nih Pak Hasan kayaknya mengoreksi Pak Edi sendiri saya lihat. Harusnya kalau komitmen Gubernur Sumatera Utara itu baik, berarti Sumut nggak peringkat 1 Pak di Indonesia tentang narkoba. Tapi harus kita lihat selain komitmen, kita harus paham juga persoalan. Kami komitmen juga Pak. Kita tahu bandar-bandar yang ada di Sumatera Utara ini banyak di lapas. Kita pengen bandar-bandar yang di lapas ini yang selama ini dibiarkan, kita keluarkan dari Sumatera Waktu Utara. habis, terima kasih. Nah, apa dikatakan? Bahwasanya Pak Hasan mengkoreksi sendiri pekerjaan Bapak Edi Ramayadi. Jadi mereka mendapatkan sebuah challenge ya, berbicara tentang bagaimana caranya menumpas narkoba ya. Jadi dari Bapak Surya sendiri mengatakan bahwasanya salah satunya adalah ya memberikan apresiasi kepada daerah yang bisa menekan tingkat peningkatan daripada narkoba tersebut, kan begitu ya. Dan juga baru tahu aku ya, ini Bobby katakan apa, bahwasanya Hasan sendiri mengatakan bahwasanya permasalahan itu adalah tanggung jawab dari Edi Ramayadi. Karena apa? Dia itu dulu menjadi gubernur. Jadi permasalahan narkoba ini harusnya dia malu. Karena apa? Ya, karena bisa dikatakan katanya Sumatera Utara itu menjadi nomor 1 peredaran narkoba. Luar biasa. Salut aku sama kawan ini, prestasinya luar biasa ya, prestasinya luar biasa. Coba bayangkan kalian ya, itu jawaban-jawaban seperti itu harus hati-hati sebetulnya Edi Ramayadi ya kan. Dan juga Hasan, tolonglah dulu Hasan sama Edi Ramayadi itu kalau ingin mendakapi masalah atau misalnya apa, itu tolong dulu kisi-kisinya dibaca dulu, diskusi dulu tuh berapa hari sebelum acara itu, diskusi dulu ya. Jadi harus tahu permasalahan ya. Teo itu Bobi itu apa dibilangnya ya, bahwasanya peredaran narkoba itu hampir dikatakan hampir semua itu dikendalikan dari lapas. Tahu dia. Gitu dia ya. Kalau pengen tahu dihindari dari lapas, dikontrol dari lapas, bisnis-bisnis seperti itu, nggak perlu dia ikut-ikutan masuk, nggak perlu dia ikut-ikutan jadi napi, nggak perlu juga ikut-ikutan dia jadi pengedar, kan begitu ya. Nggak kayak yang satu lagi sebelah sana ya, sana pernah ngaku-ngaku dia itu makin narkoba gara-gara apa? Gara-gara dia kepengen tahu bagaimana rasanya orang yang ngisap narkoba. Aduh pusing. Jadi itu dia ya. Jadi kalau bicara tentang narkoba, memang bisa dikatakan tempat kami ini Sumatera Utara ini memang perlu ya, sangat diperlukan aparat negara dan juga lembaga terkait yang harus concern dengan masalah narkoba gitu loh ya. Jadi jawaban dari Bapak Hasan Basri itu ternyata bukan hanya tidak memuaskan, tapi menembak kepada bosnya sendiri. Itu dia. Oke, lanjut lagi. Masih ada beberapa lagi. Oh, video terakhir kita cek. Pak Edi, pertanyaan saya simple. Kok lebih milih beli Medan Club dibanding Bapak bilang tadi UHC, walaupun C-nya tadi mohon maaf Pak, bukan care tapi coverage Pak C-nya. Maaf Pak, C-nya bukan care Pak, tapi coverage.
Si ini komplain dia ya kan, Pak Bobi, tadi hostnya sudah mengatakan bahwasanya kalau ada singkatan itu tolong dipanjangkan. Bilang aja kau nggak ngerti. UHC, Universal Healthcare. Bukan care Bapak, tapi coverage. Artinya apa UHC ini? UHC ini adalah ya kemampuan sebuah daerah ya untuk memastikan bahwasanya seluruh masyarakatnya memiliki akses terhadap kesehatan. Itu dia. Ya, tapi apa dibilang si Edi Rahmayadi? Bahwasanya ini adalah tanggung jawab daripada BPJS, nggak perlu katanya tanggung jawab wali kota. Kan begitu. Sekarang begini, kalau bicara tentang BPJS, masalahnya BPJS itu sekarang itu ya ada masyarakat yang sudah tidak bisa menggunakan BPJS karena apa? Karena yang pertama denda, baru yang kedua masalah tidak memiliki kelengkapan dokumen. Nah, pemerintahan Kota Medan yang dipimpin oleh Bapak Bobi Nasution kemarin itu memberikan keringanan kepada masyarakat, tidak perlu pakai BPJS, cukup pakai KTP. Tahu enggak kalian? Jujur aja aku ya, ada beberapa masalah. Ada beberapa kasus ya, masalah tentang berobat ini ya. Ada itu kawan ada orang mau berobat ya, dia mau berobat asam lambung ya kan, ternyata dia mau pakai BPJS nggak bisa. Karena apa? Dia itu sudah nunggak. Begitu ditanya berapa tunggakannya, sekitar hampir 2.400.000. Mak, coba bayangkan kalian dulu untuk mengobati asam lambung dia harus bayar dulu dendanya 2.400.000. Ya kan begitu. Tapi kalau misalnya dia bisa pakai KTP, itu artinya apa? Itu artinya dia bisa mengakses fasilitas kesehatan hanya dengan bermodalkan KTP, dan dia bisa sembuh dan juga bisa sehat kembali. Itu dia. Dan juga tadi itu pertanyaannya nggak nyambung juga dengan jawabannya, ya kan? Ditanya kenapa Bapak lebih memilih membeli Medan Club ketimbang memberikan kepada masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat itu boleh memiliki akses kepada fasilitas kesehatan yang ada di Sumatera Utara. Ya, coba bayangkan kalian ya. Jadi Medan Club ini adalah sebuah restoran yang sudah lama kan begitu. Jadi di depan daripada kantor gubernur itu ada lahan sekitar 1,4 hektar ya, milik dari Medan Club. Itu dibeli oleh pemerintah daerah Sumatera Utara ya, waktu itu si Edi Rahmayadi, sebesar 457 miliar ya. Dan itu yang dikritisi oleh Bobi Nasution. Karena apa? Karena menurutnya itu adalah itu adalah membuang-buang dana, membuang-buang anggaran. Karena tahu enggak kalian, kalau ku baca sendiri ya, penasaran juga ini kan Medan Club itu sudah seperti apa. Ternyata tahu enggak kalian, terbengkalai enggak selesai. Coba bayangkan kalian, untuk apa dipilih itu? Biar ada judul. Kan begitu. Udahlah ya Pak Edi, ya jujur aja aku bilang, sekarang begini aja lah, udahlah ngalah lah. Ya, kalau memang gak ada lagi niatmu untuk memajukan rakyat Sumatera Utara ini, gak usah maju. Ini UHC gak tahu, lahan dibeli yang gak perlu. Heran deh gue ya. Jadi itulah dulu ya sedikit tentang video perdebatan yang terjadi antara Bobi dan juga Edi Rahmayadi. Oke? Jadi semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Terlebih lagi Sumatera Utara ya, kalian sudah bisa menilai mana yang lebih pantas untuk kalian pilih sebagai gubernur. Jadi cluenya gini aja, jangan pilih gubernur yang jawabannya lari-lari daripada pertanyaan. Oke?
Oke, itu dia baru mantap. Oke, salam NKRI, NKRI harga mati.